Oke, kalau gitu saya boleh tahu nggak kalau gitu kenapa waktu itu Umi bilang bahwa rapat komisioner tertutup bilang bahwa kasus ini sudah dianggap selesai? Ibu hari ini kan dari tadi sampai sekarang tidak jawab Pak Deka. Kita mengacu yang terakhir aja Ibu. Jadi di sini mereka mengalihkan dan tidak mau menjawab kenapa katanya para komisioner menganggap bahwa kasus dianggap case closed dan akan mengeluarkan surat terminasi. Itu justru hal yang harusnya penting untuk dikliarkan, karena mereka yang mengklaim belum in charge, tapi somehow membuat decision yang sangat fatal untuk anak saya. Kenapa mereka tidak mau menjelaskan alasannya? Sekarang kita fokus ke depan aja dan kita memahami. Nanti kalau gitu bagaimana dengan nanti anak pertanggungjawaban anak saya kehilangan hak pendidikan 1 tahun? Dia terancam 1 tahun, makanya ini kan soalnya bulan Juni ini sudah naik tahun ajaran kelas, baru. anak itu sudah stres banget, depresi banget, sudah kebingungan, makanya nangis terus. Kakak sudah kebingungan, dia kehilangan hak pendidikan 1 tahun. Itu nggak main-main, itu sangat merugikan kami. Hari ini kami nggak bisa jawab terkait itu Ibu. Makanya Pak Deka izin Bu. Makanya Pak Deka izin sementara mau ditelaah dulu Ibu. Kan nggak mungkin tiba-tiba oke besok sekolah. Bukan. Saya No, please. Enggak, Bapak Please, bilang, tunggu. Sebentar. Ibu, kita bertahap Ibu. Pak Deka mohon waktu untuk ditelaah lagi setelah tadi disampaikan. Kita udah paham. Sudah paham Ibu. tapi setelah saya kehilangan 1 tahun. Ya, terus? Terus kan Bapak Umi bilang bahwa katanya waktu itu Pak Kikin mau menghubungi Keuskupan. Ibu Enggak, tidak saya nanya itu dulu. sebentar. Jadi sebentar. Jadi Saya mendapat info, Ibu tidak mau dimediasi. Saya nggak mau berdiasi. Ya sudah tidak saya tidak lakukan. Loh, Saya tidak melakukan apa yang tidak ingin dilakukan orang lain. Loh, ngerti nggak apa maksudnya Pak? Saya nggak mau dibiasi dengan Ya, Keuskupan udah, sekolah, udah. tapi Keuskupan kan bisa, kata Umi bisa bantu neken sekolah. Enggak bisa seperti itu Ibu. Umi yang bilang loh. Ibu nggak mau kok saya lakukan itu. Lah, kalau misalkan Keuskupan concern bahwa ada sekolah yayasan yang tidak bertindak dengan benar, bisa dong ditekan sama sekolah sama yayasan. Jadi dari sini justru terlihat benar dugaan saya bahwa Kak Endi seperti hanya memaksa saya untuk mau dimediasi, baik dengan yayasan ataupun keuskupan. Dimana selain itu, Kak Endi seperti tidak mau melakukan hal yang seharusnya bisa Kak Endi lakukan, yang bahkan telah dikatakannya sendiri. Padahal selain saya sudah menceritakan berkali-kali kenapa saya tidak mau mediasi lagi, termasuk karena itu memang peraturannya dalam PPKSP, di mana PPKSP sendiri telah menjelaskan dengan terang benderang kenapa akhirnya mediasi dilarang. Dan resiko dan dampak buruknya yang terbukti terjadi dari apa yang saya alami, saya rasa tidak mungkin Kak Endi tidak mengerti bahayanya dan tidak adanya perlindungan dan jaminan apapun pada anak saya dengan penanganan cara mediasi. Apalagi setelah Kak Endi sendiri telah melihat dan menyimpulkan sendiri ketidakadaan niat baik dari sekolah dan yayasan. Berkali-kali Kak Endi juga bilang sendiri kalau mereka tidak memaksakan kalau saya tidak mau, tapi realitanya saya seperti terus ditekan untuk melakukan itu. Selain itu, kenapa saya yang jadi harus berhadapan langsung dengan keuskupan? Apa hubungannya? Dan apa yang dimediasikan antara saya dengan keuskupan? Dari apa yang Kak Endi telah ceritakan sendiri, bahwa Kak Endi memang biasanya melakukan cara informal dulu. Tapi dari yang diceritakan sendiri, informal itu tidak melibatkan korban, melainkan bentuk soft pressure dari Kak Endi untuk para pihak bertindak dengan benar. Sehingga akhirnya korban terselamatkan tanpa korban yang harus berperang sendiri. Itulah fungsi Kak Endi sebagai lembaga. Jika keuskupan dianggap memiliki pengaruh terhadap sekolah atau yayasan, dan Kak Endi punya akses ke keuskupan, seharusnya Kak Endi dapat menggunakan jalur itu sebagai soft pressure tersebut, bukan malah menjadikannya ruang mediasi baru yang kembali menempatkan korban dalam ketimpangan relasi kuasa yang lebih besar. Menurut saya, jika seandainya keuskupan tahu, sama seperti Kak Endi, harusnya keuskupan secara nalar akan marah atau kecewa pada yayasan dan menekan yayasan untuk bertindak dengan benar, bukan malah menjadi seperti institusi perwakilan sekolah atau yayasan lagi. Dan artinya sebetulnya Kak Endi tahu bahwa sekolah dan yayasan ada di bawah keuskupan. Dan Kak Endi sebenarnya punya jalan lewat itu juga, bukan hanya lewat Kementerian Pendidikan atau lembaga lintas sektor lainnya. Tapi dari apa yang terjadi, semua tidak ada yang mau Kak Endi lakukan. Bahkan Kak Endi sendiri terakhir mengatakan sudah berkoordinasi dengan staf ahli menteri, tapi malah mengeluarkan surat diam-diam tanggal 3 Juli 2025, kemudian mengusir di tanggal 14 Juli 2025 tanpa eksplanasi, kemudian mengghosting. Pertanyaannya jadi, sebetulnya Kak Endi maunya apa? Apakah hanya mau melakukan hal yang memberikan kenyamanan buat Kak Endi tanpa peduli dampaknya pada pihak korban? Ya, justru kita fokus kepada langkah-langkah yang ke depan. Bahwa kemudian yang sebelumnya tadi itu kan itu diceritakan. Pak, saya sudah kehilangan waktu anak saya sampai sekarang gimana? Kalau udah kehilangan waktu terus gimana? Lah, Pak, tapi tolong dong mengerti juga dong. Jadi pengerti bahwa posisi saya, kan saya sudah bilang sama saya terus terang nih, maaf ya. Saya sudah bilang bahwa ini seperti yang diurus sehingga anaknya mengalami kerugian. Itu dalam lagu itu pembalasan dalam sekolah. Jadi bahwa anaknya karena mereka gentar bahwa kita melawan. Nah,
itu prakteknya sudah biasa. Saya terus terang nih. Nah, makanya saya misalnya ini mau ditelah lagi, kami harus menunggu sampai kapan? Kalimat kalau sudah kehilangan waktu terus gimana? Bagi saya menunjukkan seolah tidak ada empati atau rasa urgensi sebagai seorang komisioner lembaga yang mengatakan ke saya sebagai rumah penyandang disabilitas untuk memperjuangkan keadilan untuk anak penyandang disabilitas dan menyelamatkan masa depannya. Seolah waktu yang terbuang dianggap sepele. Padahal bagi seorang anak, apalagi anak yang punya semangat belajar tinggi dan memang ingin maju dan punya cita-cita tinggi, 1 tahun pendidikan yang hilang bukan masalah yang biasa. Itu berdampak pada akademik, kesehatan mental, rasa percaya, masa depan, dan tumbuh kembangnya. Jadi sangat tidak bisa dianggap sepele. Padahal jelas menurut saya, bukan KND tidak mampu melakukan sesuatu, tapi justru tidak mau melakukan yang mereka tahu seharusnya mereka lakukan. Tapi malah seperti menekan dan mengalihkan dan mengarahkan ke hal yang justru menekan dan merugikan pihak korban. Seolah agar KND tidak perlu seperti berkonflik dengan para pihak pelanggar. Kalau memahami itu saya sebagai seorang tua, Pahami dulu. saya itu sudah nggak bisa tidur, nggak bisa makan. Setiap hari kita kehilangan waktu sama menangis, sedih. Anak saya harus bisa maju sama tahun ini. Dia bisa kerja dengan tanpa bolak-balik. Saya nggak stres, nggak depresi. Jadi jangan bisa dibilang jangan mundur ke belakang, nggak bisa seperti itu, Pak. Kerugian yang diterima seseorang itu tidak bisa dianggap remeh. Istilahnya gini, Pak. Karena tadi kita paham itu, kita belum ngomong. Enggak, maksudnya begini, Pak. Mohon maaf gitu kan. Ini kan mamanya ini udah saya paham. stres. Soalnya 5 bulan ini udah nggak ngapa-ngapain nih, cuman ngurusin surat doang. 5 bulan itu tuh udah hampir 1 semester isinya gitu loh. Saya tuh udah nangis-nangis, saya pontang-panting sendirian dari awal sampai sekarang. Saya tidak ada yang mendampingi. Jadi kalau misalkan ini melangkah, istilahnya begitu mau melangkah, berapa lama, Pak? Gitu. Nah, justru saya minta sama Umi, tolong dong Kak Indi membantu. Karena Umi bilang sebetulnya tekanan dari netizen itu lebih bagus, lebih kuat dan membantu Kak Indi. Makanya waktu saya pengacara Dr. Aulia itu kan saya menemui pengacara Dr. Misha. Dan mereka bilang sendiri, mereka aja butuh bantuan netizen untuk menekan Undip. Nah, sama, saya bilang kalau misalnya itu kan Umi bilang advokasi kita adalah advokasi berdampak, artinya supaya tidak ada geren-geren lagi yang lain. Nah, artinya kalau dengan kayak sekolah dengan nekat mengantarkan anak saya tanpa ada pertanggungjawaban, benar-benar mencuekin dengan ketidakpedulian mereka, artinya pantas dong. Bahkan banyak izin melakukan seperti itu yang sudah banyak bukti-buktinya, supaya kesewenang-wenangan ini nggak terjadi lagi. Artinya kali ini boleh membantu dengan mempublikasikan, gitu. Jadi supaya persoalannya tidak tambah berlarut-larut, karena misalnya nanti kayak ini bikin surat ke menteri, nanti pasti ada birokrasi lagi, diulur lagi. Dan tolong bantuin anak saya dengan memulihkan kondisi fisiknya, dengan dia melihat ini loh kayak dia benar-benar berpihak ke dia, benar-benar membela dia, berjuang mati-matian sampai memberitakan kasus karena supaya tidak mau anak saya tutur lagi, gitu loh. Jadi saya meminta tolong itu juga dibicarakan dalam rapat supaya anak saya benar-benar merasa bahwa dia ada yang membela. Gitu.